Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita hari ini akan pembelajaran tentang gambar teknik manufaktur. Gambar teknik manufaktur itu adalah suatu proses penggambaran sampai dengan perhitungan estimasi waktu, biaya, ukuran, semua gambar itu ada di teknik gambar manufaktur. Nah, untuk hari ini Bapak izin searching untuk menyampaikan materi yang pertama untuk adik-adik semuanya ya. Nah, untuk materi terdapat pada modul ini ya. Ada modul ini, yaitu teknik gambar manufaktur, paket keahlian teknik pemesinan, program keahlian teknik mesin. Nanti adik-adik akan belajar tentang, untuk yang pertama adalah toleransi linier dan suaian. Toleransi linier dan suaian di sini, apa itu toleransi? Ya, toleransi itu ukuran batas batas minimum ataupun maksimum yang harus yang harus dicapai oleh sebuah benda yang akan diproduksi ya. Nah, ini dinamakan dengan toleransi ya. Misalkan saat ini untuk membuat benda kerja sulit sekali untuk mencapai ukuran dengan tepat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kesalahan melihat alat ukur, kondisi alat mesin, terjadinya perubahan suhu, waktu penyayatan, pengerjaan benda kerja. Istilah toleransi. Nah, di sini toleransi kita bisa melihat pengertian istilah dalam lingkup toleransi dapat dilihat pada gambar dan paparan berikut. Nah, di sini ini istilah toleransinya. Toleransi ada yang disebut dengan toleransi sesak, ada yang disebut dengan toleransi longgar, ada juga yang disebut dengan toleransi pas. Di sini bisa kita lihat ukuran maksimum dan ukuran minimumnya. Toleransi contoh, toleransi lubang. Lubang itu berhubungan dengan poros. Ya. Di sini ada toleransi lubang. Kita lihat lagi, penyimpanan mengecil, penyimpangan membesar. Ini boleh menyimpang dari ukuran sesungguhnya, tetapi berapa besarannya? Boleh membesar atau melebihi ukuran yang seharusnya, yang diperbolehkannya berapa? Itu yang dinamakan dengan toleransi. Contoh ya, dari gambar berikut dapat ditentukan harga diameter 15. Di sini kita lihat. Ini bisa kita lihat jika ukurannya diameter 15, plusnya 0,2, plus minusnya 0,1 dan 0,2. Ukuran nominalnya 15, paknya itu 0,2 plus 0,2. PB-nya itu 0,1. Ukuran maksimumnya berarti 15,2. Ukuran minimalnya berarti 15,1. Itulah contoh dari suaian. Nah, adik-adik bisa mempelajari ini. Untuk yang kedua, saya stop screen dulu yang ini. Saya akan memaparkan lagi yang satunya, yaitu yang ini, adik-adik. Nah, adik-adik bisa melihat di sini ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, prinsip-prinsip penunjukan ukuran, contoh penulisan ukuran, macam-macam proyeksi ulir, kebijakan industri, simbol-simbol gambar industri, potongan, arisan, ini harus disesuaikan. Nah, cara untuk menerapkan ukuran, tadi kan ada toleransi ya. Toleransi itu adalah harga minimal dan harga maksimal yang harus ditetapkan pada proses pengerjaan. Jadi benda itu bisa melebihi ukuran, bisa juga kurang dari ukuran. Nah, prinsip penunjukan ukuran. Nanti ini saya masuk ke pemberian ukuran ya. Ukuran
satuannya sama di tempat pada pandangan yang jelas. Garis ukuran dengan garis tipis, garis ukuran sebaiknya tidak berpotongan dengan ukuran sebaiknya tidak berulang-ulang. Ujung anak panah harus menyinggung garis bantu ukuran. Tempatkan di tengah-tengah di atas garis ukuran, angka ukuran harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dari bawah. Ya, untuk garis horizontal. Ini contohnya. Ukuran permukaan, ya, ukuran nanti di sini ukuran permukaan ke permukaan, ada ukuran permukaan ke garis sumbu, ada ukuran diameter lingkaran. Nah, cara pemberian ukurannya seperti ini, ada ya. Ukuran vertikal. Nah, ini banyak sekali jenisnya ya. Ukuran radius jari-jari, ukuran mendatar. Selanjutnya ukuran batu ditulis di dalam kurung. Nah, ini awas jangan sampai salah ya. Ukuran sistem berseri, ukuran kombinasi. Nah, macam-macam proyeksi. Ini udah hafal ya. Ini kemarin sudah ada di kelas 1 ya, sudah dicontohkan ya. Proyeksi ortogonal itu udah ada di kelas 1 ya. Simbol proyeksinya seperti apa? Nah, seperti ini. Simbol proyeksi Eropa yang ini ya. Proyeksi Amerika yang ini. Ya, perbedaannya ya. Jadi, untuk perbedaannya nanti bisa dilihat untuk pandangan samping kanan untuk proyeksi Eropa, pandangan samping kiri disimpan di samping kanan pandangan depan ya. Untuk proyeksi Amerika, pandangan samping kiri disimpan di kiri pandangan depan. Nah, jenis dan gambar potongan ini sudah jelas ya, sudah dipaparkan di kelas 1 mungkin oleh guru sebelumnya. Nah, ini potongan, ada potongan itu ada beberapa ya. Potongan penuh, potongan separuh, ada juga potongan sebagian. Potongan putar juga ada ya. Nah, yang kelima potongan bercabang atau meloncat. Nah, di sini yang adik-adik akan kita pelajari untuk di kelas 2 mungkin ya. Perbedaan antara penyimpanan atas dan penyimpanan bawah. Toleransi umum adalah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Tabel toleransi ini seperti ini. Ya, toleransi umum, awas. Di sini ada toleransi umum ya. Misalkan penyimpangan yang diizinkan teliti 0,05 ya, sedangnya 0,1, kasarnya 0. Ya, tidak ada ini untuk kasar ya. Nah, dibaca saja ini tabelnya. Ya. Adik-adik. Nah, selanjutnya ini toleransi khusus. Ya, contoh pemberian ukuran pada toleransi khusus adalah toleransi yang mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Ya, jadi pada ukuran ini ada ya. Sebentar dulu. Mohon maaf. Nah, kita lanjut lagi ya adik-adik ya. Saya searching lagi, screen lagi. Nah, tadi terpotong ya karena ada kendala di komputer saya. Nah, toleransi khusus itu harus diterapkan adik-adik. Misalkan 10 ya. Plusnya ini 0. Minusnya ini 0,01. Berarti ukuran yang diperbolehkan itu batas maksimalnya 10. Tidak ada toleransi di sana. Untuk minusnya berarti 9,9. Itu minimalnya harus 9,9. Nah, ada lagi ukuran 30 atau ukuran 30 sampai 120 0,3, 6 sampai 30 0,2. Nah, ini harus dituliskan di sini. Berarti yang 30 ini plus minusnya adalah 30,3. Berarti sisanya itu minusnya berarti 29,7 di sini ya.
Ini yang namanya toleransi umum, yang ini yang namanya toleransi khusus. Nah, adik-adik harus bisa membedakan pada gambar. Mana tadi ya hilang? Nanti adik-adik ya. Nah, ini untuk lubang toleransi ISO untuk misalkan lubang ya. 10H7. Nah, di sini sudah bisa terbaca di sini ya. Ini ada 10H7. Nanti kita langsung melihat ke tabel ya. Terdapat dua klasifikasi ya, golongan lubang antara lebih besar alur pasak lebih alur slot lubang untuk pena. Golongan poros antara lain poros pasak slot. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, toleransi berpasangan atau suaian ya. Dua bagian benda dari golongan lubang poros mempunyai ukuran dasar yang sama. Adik-adik ya, terdapat dua sistem yaitu sistem basis lubang, sistem basis poros. Pada sistem basis ini ya, basis lubang daerah H dijadikan H-nya H besar ya. Dijadikan patokan dengan dasar bawah menyimpang, bawahnya sama dengan 0. Daerah toleransi poros diatur menyesuaikan dengan sesuai yang direncanakan. Nah, kalau sistem basis poros sesuai sistem basis poros menggunakan daerah H, H-nya H kecil ya. Sebagai patokan mengikat penyimpangan atasnya sama dengan 0. Daerah toleransi lubang diatur menurut suaian yang direncanakan. Nah, di sini yang berbasis lubang itu H besar, yang berbasis poros itu adalah H kecil ya. Nanti diperhatikan. 3 jenis suaian. Kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan ya, ada suaian longgar, setelah dipasang selalu ada celah clearance karena lubang lebih besar dari poros. Clearance ya. Suaian longgar atau suaian paksa. Sesak, interferensi purge. Harus dipasang dengan cara paksa, dipres karena poros lebih besar daripada lubang ya. Sini suaian longgar, suaian paksa. Selanjutnya adalah suaian transisi ya. Kemungkinan terjadi suaian longgar atau paksa tergantung dari ukuran sesungguhnya setelah benda kerja dibuat. Ini ada tiga suaian ya. Nah, kita basis poros nih, kita lihat. Ini basis poros. H-nya H6. Nah, ini kecil ya. H6, kedudukan daerah lubang. Nah, ini kedudukan daerah poros H6 pokoknya. Ininya E8, H9, K6, P9. Kita tinggal lihat nanti dari tabel. Nah, di sini penyajian toleransi. Penulisan toleransi menurut ISO. Kita bisa dilihat ya. Ini untuk yang pertama ya. 20F7 min sekian. Selanjutnya di sini juga ada contoh 20 plus ya. 20 plus min 20 min ya. Sini bisa di toleransi dengan angka. Selanjutnya toleransi dengan simetris ya, penulisan toleransi. Jadi 20 plus minus 0,2 ya. Nah, kita biasa menggunakan yang ini atau yang atas. Toleransi menurut ISO. Terus penulisan ukuran maksimum dan minimum ya. Sini ada 20,2, ini 20,1 ya. Ini untuk penulisan ukuran dengan satu batas ya. Contohnya seperti ini, nanti dibaca di modulnya ya. Jadi ya, saya nanti akan kirim modulnya ke adik-adik. Nah, ini untuk lubang. Nah, tadi kita sudah baca contohnya, misalkan yang berbasis poros H6, kita dicari di sini H6, ini bisa dicari. Tunjuknya adalah ininya di sini. Nah, di sini ukuran ininya udah ada ya. Kalau 3 sampai 6, H6-nya berarti plusnya 0, minusnya 8 gitu ya di sini. Kita tinggal cari di pada tabel. Nah, sini. Untuk yang berbasis lubang sini bisa juga ya.
diameter 6 sampai 10 diameter. Ini diameter ya, ukuran dasar dari benda kerja. Ini speksnya atau suaiannya. Yang ini adalah toleransinya ya, toleransinya. Kita bisa melihat pada tabel. Nah, mungkin itu sampai di situ materi hari ini. Jangan lupa nanti dibaca lagi modulnya ya adik-adik. Karena gambar teknik manufaktur ini sangat dibutuhkan pada proses pembelajaran praktek ya. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa gambar ya. Kalau tidak ada gambar kita tidak bisa bekerja. Ada gambar pun kalau tidak bisa membaca gambar, kita juga tidak bisa bekerja. Itu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Nanti adik-adik silakan untuk mereview atau istilahnya merangkum pembelajaran hari ini, yaitu pemberian ukuran dan toleransi ukuran atau suaian ukuran. Nah, itu dirangkum saja adik-adik. Untuk absen silakan komen di kolom chat di bawah ya. Terima kasih, pertemuan kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.